Ya, pemirsa, polisi menggerebek lokasi pinjaman online ilegal di Manado, Sulawesi Utara. 5 orang beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Sulut. Tim gabungan Direktorat Khusus Polda Sulawesi Selatan dan tim Siber Polda Metro Jaya menggerebek lokasi pinjaman online ilegal di kawasan Marina Plaza, Manado. Polisi mengamankan 5 orang karyawan. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan laptop dan kartu SIM seluler berbagai operator. Diduga fasilitas itu untuk iming-iming para calon nasabah dan meneror pelanggan yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya. Pinjaman ilegal ini diduga menggunakan 4 aplikasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Modusnya mereka lakukan adalah, tadi pernah lihat di lantai 2 dan lantai 3, itu semua adalah alat-alat komputer. Dan banyak-banyak kartu-kartu yang mereka gunakan untuk merayu, mengirim secara blasting atau mengirim secara WA atau SMS terhadap calon-calon nasabah mereka. Apabila ada yang setuju, maka akan diverifikasi. Tadi kita telah mengamankan juga tim verifikasinya dengan cara mengirim nomor handphone, kemudian selfie KTP dan sebagainya. 5 orang yang diamankan dibawa ke Mapolda Sulut untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus pinjaman online ilegal dengan modus kejahatan mengancam korban. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menangkap 5 orang tersangka yang berperan sebagai karyawan penagih pinjaman online ilegal. Kasusnya bermula pada bulan Mei dan bulan Juni 2022. Korban mendapatkan ancaman berupa penyebaran data pribadi ke kontak yang terhubung di nomor ponsel korban. 5 tersangka mengendalikan sebanyak 43 aplikasi pinjaman online ilegal, diantaranya Dana Now, Dana Cepat, Easy Pinjaman, dan Cepat Pinjam. Tidak dilengkapi dokumen, maka uang itu disita. Nah, dia menyampaikan alasan seperti itu. Kemudian meminta korban untuk mengirimkan lagi uang. Nah, disinilah korban mulai tersadar ya akan penipuan yang dialaminya. Kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Polisi juga menetapkan seorang wanita sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Tersangka kini ditahan polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Pram Senjaya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku investasi bodong dengan korban ratusan mahasiswa IPB. Seorang wanita berinisial SAN ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. SAN diduga menipu ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor hingga merugi miliaran rupiah. Kini SAN ditahan dan terus diperiksa intensif polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, kami sudah menetapkan 1 orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan pasal 372 dan 378. Sedikitnya 311 orang yang terdiri dari mahasiswa IPB dan masyarakat lainnya menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan kerjasama dengan iming-iming hasil sebesar 10%. Namun keuntungan diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online. Faktanya korban tak pernah meraup untung. Para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga diteror debt collector. Atas kejadian ini, pengelola kampus pun melakukan penyelidikan. Pengelola kampus juga membantu proses hukum para korban dengan membuka posko pengaduan.